saya bacakan. Kamu boleh menangguhkan, menggauli siapa-siapa yang kamu kendaki di antara mereka. Maksudnya istri-istrimu. Dan boleh pula menggauli siapa-siapa yang kamu kendaki. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali. Dari perempuan-perempuan yang telah kamu cerai. Maka tidak ada dosa bagimu. Itu ada di dalam surat Al-Ahzab nomor 351. Saya, maksudnya Aisyah berkata, demi Allah, saya tidak melihat Rabbmu, Tuhanmu, maksudnya Tuhannya Muhammad, kecuali begitu cepat menuruti keinginannya Muhammad. Betul? Betul? Pencet tombol lari. Pencet tombol lari, pencet. Ya sudah, sekarang betul atau tidak bahwasanya Aisyah tidak melihat Tuhannya Muhammad kecuali begitu cepat, sigap, tangkap menuruti keinginan Muhammad, betul tidak? Betul atau salah? Salah. Salah, saudara. Ya udah, yang betul gimana? Berarti Aisyah bohong. Yang betulnya kamu ke Indonesia bertemu aja. Ngeles. Oke, sekarang saya tanya, nih, ini ya nih, hadis Sahih Al-Bukhari nomor 4414 di dalam kitab tafsir Al-Quran bab surat Al-Ahzab nomor 51, ini Arabnya nih. Di dalam Arabnya kata keinginan ini nih, kata keinginan, memenuhi keinginan Anda, di sini kata hawa ya, nafsu. Ayo silakan. Nah, meninggal dunia. Saya tidak bertanya, saya tidak mau bertanya. Si Gilang meninggal Anda ke dunia. Indonesia, ayo berani nggak? Ayo, apa hubungannya? Ayo, jawabannya apa? Anda berani nggak? Jawabannya apa? Punya jawaban? Kita terbuka aja. Ya, tidak punya jawaban. Baik, kalau tidak punya jawaban, Saya punya. say goodbye dulu, say goodbye. Berani nggak Anda kerja di Indonesia? Say goodbye dulu kalau nggak punya jawaban. Nggak punya jawaban kan? Say goodbye. Oke, kita taruh ke bawah dia. Meninggal dunia dia, saudara-saudara. Heran saya. Ya, itu ada di dalam kitab kalian sendiri. Kenapa kalian nekat mengatakan bahwa saya fitnah? Sungguh kamu orang yang nekat kalau mengatakan saya fitnah. Tapi sayang kamu tidak mengetahui. Yuk silakan, yuk. Saya mengundang muslim yang mengerti agama Islam ya. Tolong yang muslim yang mengerti agama Islam yang naik ya. Karena saya terus menerus menerima inbox, kritik terus dibilang, kamu beraninya sama Islam yang awam. Abdul Somad sama Adi Hidayat udah saya tantang. Oke, HHMD Muslim. Muslim. Sebab tidak suka. Bukan, saya nggak tahu, nggak ada Injil Barnabas. Ada. Di dalam kitab saya dari Kejadian sampai Wahyu nggak ada satupun Barnabas, itu kitab Barnabas nggak ada. Kitab Injil Barnabas. Di mana? Yaudah bukakan Mana? saya. Bukakan saya Injil Mana? Barnabas mana? Ada, buka sendiri. Ayo. Kok jadi saya yang buka? Saya Oke lah, sekarang baiklah ya, bahas. kita turunkan, kita cari yang Kenapa warasan dulu kitab teman-teman. Injil? Nah, selalu saja yang datang nggak waras. Bukakan kitab Barnabas ini Ya karena memang Al-Quran sendiri nggak tahu Injil itu surat-surat, nama surat-suratnya apa.
Tanyakan kepada Al-Quran. Wahai Al-Quran, sebutkan satu kitab di dalam Injil. Kitab apa? Pasti Al-Quran tiada mengetahui. Ya, tapi kalau Muslim ditanya, wahai kaum muslimin, apakah Al-Quran itu lengkap? Ya, Al-Quran itu lengkap. Apakah Quran menjelaskan segala sesuatu? Ya, Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Tolong sebutkan satu surat di dalam Injil. Memble. Langsung memble yang nyata. Yuk, silakan ya. Karena kalau mereka ini kalau ngomong palsu-palsu, semangat 45. Ya, Anda mau dengar bagaimana Abdul Somad mengatakan bahwa Injil yang sekarang tidak ada lagi? Nah, coba ya, kita tes dulu ya. Kita cek dulu Abdul Somad ya nih. Karena kalau ustadz-ustadz Muslim ini ya, kalau ngomongin Injil, cepat sekali mereka teman-teman. Tapi suruh nunjuk Injilnya mana, mereka langsung meninggal dunia, meninggal. Coba ya, kita putarkan teman-teman ya. Coba kita putarkan, sabar. Nama saya XXX. Nabi Isa agamanya Islam, sedangkan kitab yang turun pada Nabi Isa Injil. Sekarang kitab yang diyakini umat Kristiani adalah Injil. Islam artinya berserah diri kepada Allah. Makanya Nabi Ibrahim itu Islam. Makanya Ibrahim Yahudian, Ibrahim bukan Yahudi. Wala Nasraniyan, bukan Nasrani. Walakin kana hanifan musliman. Muslim, berserah diri kepada Allah. Musa, Muslim. Sulaiman, Muslim. Makanya kata Ratu Bilqis, aslamtu ma'a Sulaiman. Aku masuk Islam bernama Sulaiman. Nabi-nabi itu agamanya Islam. Lalu berubah nama itu oleh umatnya. Datang umat Yahudi, namanya menjadi Israel. Israel, nama orang. Nama dia Yakub, nama lainnya Israel. Ibrahim punya anak Ishak, Ishak punya anak Yakub. Yakub namanya lain Israel. Cucu cicit Israel disebut dengan Bani Israel. Israel punya anak namanya Yusuf. Ditanya apa? Oh, apa benar? Bentar. Nama suku dijadikan sebagai nama agama. Kristen diambil dari Kristus, Jesus Christ, Kristus sang juru selamat. Nama lainnya Nasrani. Nasrani diambil dari kata Nasirah. Nasirah artinya Nazaret, kampung Nabi Isa. Orang mana itu? Orang Nazaret. Sedangkan agama Islam berserah diri kepada Allah. Injil yang dibawa oleh Nabi Isa tidak ada lagi sekarang. Injil yang dikatakan Injil itu, isi Injil itu sekarang 4 kitab ditambah 14 surat Paulus. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. 4 tambah 14 surat Paulus. Bukan Injil yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Nah, lihat tuh kan. Jadi pokoknya kalau ada jamaah yang bertanya, ngerempet jawabannya ke Kristen. Tapi kalau ditanggapi, waduh, kesetanan mereka. Heran saya lo sama kalian. Kenapa sih begitu teman-teman? Nggak boleh begitu dong kalian ini. Injil yang ada sekarang ini sudah dipalsukan. Yang ada Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan surat-surat Paulus. Ya sudah, kalau begitu ya sudah. Tolong nih, menurut Anda Abdul Somad, ya, kalau Injil yang sekarang itu sudah dipalsukan, sudah tidak ada lagi, coba tanyain Al-Qur'anmu. Coba menurut Al-Quran sebutkan satu surat di dalam Injil. Apa namanya, surat apa? Macet, kalau nanti macet. Heran saya dengan mereka ini. Yuk silakan. Bahkan saya itu ada sebuah tantangan teman-teman. Saya punya sebuah tantangan. Ini tema kita anu aja ya. Kita ngobrol-ngobrol santai saja. Temanya tidak begitu apa ya. Tidak begitu apa namanya,
langsung begitu. Kita bisa bebas saja teman-teman ya. Nih. Jadi saya punya sebuah tantangan bahwasanya kalau ada orang Islam yang percaya Al-Qur'an, terbukti dia mempercayai Al-Qur'an, saya akan terjun dari Monas, teman-teman. Jikalau ada teman-teman muslim di sini yang percaya kepada Al-Qur'an. Aduh, mana ini? Sebentar. Sebentar. Mana sebentar ya, sabar ya. Mana sih? Sabar teman-teman. Oh, mana ya? Nah ini. Mustahil kamu percaya Al-Quran. Mustahil. Nih, ini udah 9.300 mata memandang. Kalau ada muslim yang naik ke sini, sanggup mempertahankan argumennya bahwa dia percaya Al-Quran, saya terjun dari Monas. Nggak percaya? Ayo naik ke sini, yuk. Ayo, silakan. Kalau Anda terbukti Anda percaya Al-Quran, saya lompat dari Monas. Ya, ayo, silakan. Makanya saya bilang mustahil kamu percaya Quran. Ya, silakan. Hamba Allah, nyalakan kameramu. Sudah saya kirimkan undangan untuk menyalakan kamera, silakan. Hamba Allah membisu. Baik, saya turunkan ya. Oke, kita kasih naik ada Rian. Oke, kita kasih naik Rian. Kalau saya ngomong itu kalian jawab gitu. Iya, Rian. Apakah Anda seorang muslim? Halo? Muslim, Bang. Ya, silakan nyalakan kamera. Silakan. Ya, apakah Anda mau menerima tantangan saya? Mustahil kamu percaya Al-Quran. Kalau sempat kamu terbukti percaya Quran, saya lompat dari Monas. Iya, Bang. Gimana? Saya percaya Al-Quran, Bang. Percaya Al-Quran. Baik, silakan kamera nyalakan. Nih, pegang omongan saya ya. Teman-teman siap merekam dan siap mengupload di VT kalian masing-masing. Ya. Lihat. Ya. Kalau ya, Anda terbukti percaya nanti kepada Al-Quran, nyata bahwa Anda percaya kepada Al-Quran, pegang omongan saya. Saya terjun dari Monas. Oke, kita mulai ya. Iya, Bang. Oke. Menurut Quran surat An-Nahl ayat 89 disebutkan di sini, kami turunkan kepada kamu Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu. Anda percaya dengan ayat itu? Percaya, Bang. Percaya. Berarti Al-Quran menjelaskan segala sesuatu, betul? Iya, betul. Baik. Tolong jelaskan apa maksud dan tujuan umat Islam bersunat, berkitan menurut Al-Quran. Silakan. Karena Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Mensucikan diri. Mana ayatnya? Mana? Kalau bersunat. Nah, harus itu pakai kurang Al-Quran, tahu jangan saya. pakai Al-Congor. Pakai Al-Quran, jangan pakai Al-Congor. Ayo silakan. Di Quran surat berapa bahwa fungsi sunat itu untuk menyucikan diri? Mana? Saya nggak tahu, Bang. Meninggal dunia. Terus kenapa Anda bilang fungsi sunat untuk menyucikan diri? Anda fitnah Al-Quran. Sudahlah Anda tidak percaya Al-Quran, Anda fitnah Al-Quran. Ini Anda nekat yang nyata ini. Loh, kabur dia. Aduh. Yuk, silakan yuk. Ya, teman-teman muslim, yuk silakan Anda naik. Yuk, kita diskusi dengan baik. Ini tadi hamba Allah ini tadi naik. Ya, silakan hamba Allah naik. Silakan nyalakan kamera. Halo? Halo? Ya, halo.
Iya, Anda ini naik, kalau diajak ngobrol itu nyaut, ditanya diem-diem aja. Nyahut. Nah, silakan nyalakan kamera. Kenapa harus menyalakan kamera? Sudah malu jadi orang Islam? Tidak malu lah. Ya silakan nyalakan kamera. Betapa malu. Nah, gitu kan enak. Terus gimana? Ya, mau lanjut yang tadi, tapi sebelum lanjut yang tadi, saya mau challenge nih. Challenge ini sudah lama ini, tapi sampai sekarang Anda kenapa nih kok mukanya setengah-setengah? Kenapa tidak naik ke atas? Enggak. Iya, coba naik ke atas dulu, turunin kamera, turunin, HP-mu turunin. Kok ngelak-ngelak gini? Wah, ngeles aja ini orang nih. Coba naikin ke atas. Enggak, ini kenapa ngelek? Ngelek katanya. Oke lah, kita turunkan dia. Ini orang kayak gini, ini apa namanya, nggak jelas. Teman-teman sekali lagi ya, ini saya mengundang, ini ada 10.000 orang ya. Saya hanya mengundang teman-teman muslim yang masih bangga dengan keislamannya, teman-teman ya. Kalau Anda sudah malu-malu jadi orang Islam ya jangan naik ya. Loh. Oke, kita kasih naik ada Ipung. Ya, selamat pagi saudara Ipung. Selamat pagi. Silakan nyalakan kamera, Bang. Iya, bentar. Ya. Saya kirimkan undangan dari sini. Oke, iya. Ini kan enak. No, kan gini kan ganteng, Bang. Ya. Bang Ipung, Anda muslim? Muslim dong. Muslim. Kenapa tidak ada satu orang Islam pun yang percaya kepada Al-Quran? Nah, kenapa nggak percaya? Nah, buktinya Anda tidak percaya. Nggak percaya saya. Percaya. Mau kita buktikan? Oke. Mau kita buktikan? Iya. Anda percaya Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu? Ya pastinya. Oke. Kalau begitu tolong jelaskan. Menurut Al-Quran, kenapa Anda kalau sholat tangannya begini-begini? Nah, silakan. Meninggal dunia kau langsung. Silakan. Monggo, silakan. Itu kalau nggak salah menunjukkan Tuhan itu ada di mana-mana. Kalau nggak salah, tadi Anda bilang Al-Quran menjelaskan segala sesuatu, betul? Baca betul. Oke, tolong jelaskan kenapa umat muslim kalau sholat tangannya begini menurut Al-Quran, kenapa tangan harus begini? Lari, pencet, tombol lari pencet. Enggak. Coba jelaskan kenapa? Menceret sudah. Itu menunjukkan Ayatnya. itu Tuhan ada di mana-mana. Bukan satu tempat. Ayatnya. Lo cari sendiri lah, Bang. Lu kok cari sendiri? Dengar. Tidak ada satu orang Islam pun di bawah kolong langit ini yang lebih sering membaca Al-Quran ketimbang saya. Saya sudah mengkatamkan Al-Quran dari Al-Fatihah sampai Anas. Anas balik lagi ke Al-Fatihah lebih dari 100 kali. Nggak ada dalam Quran itu tangan begini kalau sholat tuh nggak ada. Di mana? Udah saya bilang, Anda nggak percaya Al-Quran. Lo percaya, saya Bang. Iya sudah, Anda percaya Quran lengkap? Menjelaskan segala sesuatu? Iya, pastinya sudah lengkap. Oke, coba jelaskan kalau gitu menurut Al-Quran kenapa tangan harus begini waktu sholat? Menunjukkan Tuhan di mana-mana. Iya, ayatnya di mana? Bukan di satu tempat. Ngarang bebas. Oke lah, Anda di bawah saja dulu. Ini orang kayak begini disuruh naik. Kan sudah saya bilang, teman-teman, ini challenge ini masih berlaku sampai kapanpun. Saya bilang, mustahil kamu percaya Al-Quran itu mustahil. Kalau cuman di mulut doang, iya, makasih Kak Inka, makasih. Kalau cuman di mulut, iya, kamu bilang percaya. Tapi di mulut doang, ya. No. Kita kasih naik ada Paratai. Oke, Paratai.
Terima kasih ya, makasih teman-teman. Teman-teman yang memberikan support, memberikan gift, saya ucapkan terima kasih. Iya, Pak Ratai. Halo Pak Ratai. Baik, saya turunkan ya. Kita naikkan lagi, ada Tuan Risam. Kayaknya udah pernah naik ke sini kemarin. Iya, Tuan Risam Shop. Oke, terpental lagi Tuan Risam. Kita kasih naik, ada Atik. Ya, selamat pagi menjelang siang, Atik. Halo Atik. Halo, selamat siang. Ya, silakan nyalakan kamera Atik. Saya sudah kirimkan permintaan untuk menyalakan kamera, silakan. Ntar dulu. Sudah saya kirimkan itu. Ya. Ya, Anda Muslim? Ya, Muslim. Oke, silakan yuk. Baik. Ini kalau wanita-wanita ini kita dahulukan nih karena kata Muhammad otak mereka separuh. Ya, silakan. Lu dibilang astagfirullahaladzim kan? Apakah Anda tidak percaya Muhammad mengatakan bahwa akal kalian itu separuh? No, dibilang astagfirullahaladzim katanya. Pantes masih Islam. Wah, ini udah pernah naik ke sini sebelumnya. Ya, Bu Atik. Ya, bagaimana Bu Atik? Ya, bagaimana apanya itu yang nggak percaya Al-Quran itu? Apakah Bu Atik percaya kepada Al-Quran? Nih. Percaya kepada Al-Quran? Ya, percaya. Percaya. Oke. Al-Quran mengatakan bahwa Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Percaya? Iya, percaya. Percaya. Tolong jelaskan, menurut Al-Quran, kenapa Anda kalau sholat tangannya begini? Coba jelaskan, menurut Al-Quran. Kenapa nggak begini-begini tangannya? Kenapa begini? Coba jelaskan. Ya, itu. Men? Ya, jelasnya kayak Men? gitu kan? Men seret. Lu gimana coba jelaskan? Men? Itu kan perintah. Men seret. Tolak. Enggak, yang saya tanya, kenapa sholatnya harus begini, terus begini, terus begini, kenapa? Oke, begini itu mengatakan bahwa Allah itu maha besar. Iya, coba Allahu mana Akbar. ayatnya, mana ayatnya? Ayatnya kan dijawab pakai Al-Quran yang menjelaskan segala sesuatu, Al-Quran atau Al-Congor. Coba apa yang menjelaskan? Nah, Google dulu. Oke, Google dulu. Ntar kalau udah ketemu jawabannya baru kesini. Atik ini. Senyum saja. Ini dipikir dia ajang cari jodoh. Di sini bukan ajang cari jodoh. Ayo silakan, yuk. Ya, kepada teman-teman muslim yang lain, silakan. Yuk, mari. Kita diskusi, yuk silakan. Naik kemari, mari kita diskusi dengan baik ya. Bang, itu temanya kan kemarin udah bang. Ya, kita bernostalgia. Vimut. Muslim bang? Muslim. Ya, silakan bang, nyalakan kamera bang. Oke. Every, ya silakan. Oke, Ya, sekarang Bang saya Em. nanya juga, gantian. Kita nanya balik. Boleh dong. Tapi ini bagaimana? Enggak, Bang. Jangan nanya mulu, gantian. Nah, ketakutan kan? Gantian. Jangan nanya Islam terus. takut ditanya. Kalau ditanya marah-marah. Sekarang kita nanya. Boleh? Sebentar. Sebelum bertanya, Tanya dulu, sebentar. boleh? Sebentar. Gantian, boleh? Boleh. Oke, sekarang Sebentar, tapi saya tanya tunjukkan dulu. kalau Yesus bukan Saya manusia konfirmasi silakan. dulu. Saya konfirmasi dulu. Jawab dulu. Menurut Tunjukkan Anda, kalau Yesus Al-Quran bukan manusia, menjelaskan segala silakan. sesuatu? Aduh, nanya mulu. Gue nanya dulu. Meninggal dunia. Oke lah, Tunjukkan baik. kalau Yesus bukan manusia. Karena Kita jawab. dia tidak bisa menjawab,
Karena dia tidak bisa menjawab, maka kita beri Gini. kesempatan dia untuk bertanya. Silakan. Begini. Jangan ilmu cuma modal nanya, harus ditanya. Bisa saya sini kan tanya jawab. Silahkan jawab, tunjukkan Oke, kepada baik. saya Yesus bukan manusia. Sebentar, tampilkan ya. Kita tampilkan di sini Ya. ayatnya sebentar. Nah, ini Tunjukkan challenge kepada saya Yesus teman-teman bukan ya. manusia. Sabar teman-teman. Ini kita harus kasih gambarnya sesuai dengan temanya. Gambarnya kita harus sesuaikan dengan temanya teman-teman ya. Oke. Sabar. Kita tampilkan dulu di ayat. Nah, ini dia. Kristen bertanya, mustahil Islam menjawab dengan Qur'annya. Nah, sekarang saya bertanya, tunjukkan kepada saya Yesus bukan manusia. Silakan jawab. Tunjukkan kepada Mulai saya mencret Yesus juga, bukan mencret. manusia. Mencret. Tunjukkan kepada saya Yesus bukan manusia. Kenapa kamu Tunjukkan. bertanya begitu? Loh, Tuhan Anda siapa? Yesus? Manusia atau bukan? Iya? Penyembah manusia. Selesai Loh, kita. daripada penyembah mayat? Daripada Yesus penyembah mati. mayat gimana? Yesus mati tidak? Ya mendingan Yesus saya mati nyembah Yesus daripada saya nyembah Muhammad seperti kamu. Yesus mati tidak? Yesus mati tidak? Gimana? Jawab. Coba Yesus mati tidak? mana Jawab dulu. Yesus Lebih unggul? Menyembah Yesus atau menyembah Muhammad dalam kubur? 3 hari enggak? Mana lebih unggul? Mana lebih unggul mati dalam kubur nggak bangkit-bangkit dengan mati kemudian bangkit mengalahkan maut? Mau nangis dia. Kenapa Anda mau nangis begitu? Jawab dulu. Apakah Yesus itu mati dan bangkit Oh 3 iya, hari, betul? kalau Yesus wafat, dia bangkit mengalahkan maut. Menyembah juga sama, penyembah mayat juga gitu kan? Yang mengherankan itu menyembah mayat dalam kubur. Coba Menyembah sekarang mata kamu saya tanya. mayat. Yesus Nih, mati. kamu berseru-seru Yesus nggak itu kepada Muhammad? mati. Wajahmu Dia ke itu sini. terkutuk. Wajahmu ke sini. Udah malu jadi orang Islam. Usah. Udah malu jadi orang Islam. Kita hitung dia Yesus 1 sampai 3. mati. Kalau masih Bangkit. separuh wajahnya kita buang. Arti 1, penyembah berarti penyembah 2, makan mayat. Gitu 3, aja selesai. kita tendang dia Penyembah saudara-saudara. makan mayat. Itu udah sering saya bahas, kamu bahas itu lagi. Ketika kami berseru-seru kepada Yesus, ya Yesus, ya Yesus. Apakah ada orang Kristen yang percaya bahwa Yesus masih ada dalam kuburan? Nggak ada. Jadi kami berseru-seru kepada Yesus yang hidup. Nah, kalau kamu berseru-seru kepada Muhammad yang masih ada dalam kubur, nih saya kasih kamu tema yang cocok nih. Oh, kita akan bernostalgia lagi teman-teman dengan tema-tema lama ya. Baik. Mereka mau membahas ini, siapa penuhan mayat. Nah, mereka senangnya mau bahas ini. Nah ini, ya siapa yang penuhan mayat. Nah, siapa yang menuhankan mayat? Yuk, silakan. Muslim atau Kristen yang menuhankan mayat. Yuk nih, siapa nih yang menuhankan mayat? Ayo, silakan. Berani kau bahas tema ini? Ayo, naik ke sini. Kita kasih naik ada sebentar ya teman-teman ya. Wong kluwut Brebes. Dah. Minyong wis kedatangan wong Brebes nih, Kak. Ayo silakan. Wong kluwut Brebes ya. Silakan. Halo. No. No, kepriwe kabare? Kape. Kepriwe kabare yo nyonge piye? Oke. Muslim, Bang? Islam. Islam. Yuk. Oke, nih. Kita mulai, Bang ya. Siapa nih yang menuhankan mayat dalam kubur nih? Siapa? Islam atau Kristen? Yuk. Kita mulai. Bang. Baik. Kalau ada orang Kristen di gereja, mereka berseru-seru, ya Yesus, ya Yesus. Betul? Iya. Mereka memanggil-manggil Yesus, betul? Coba absenin satu-satu orang-orang Kristen yang di gereja.
Yesus masih dalam kuburan atau sudah bangkit? Saya pastikan semua akan menjawab Yesus bangkit, mengalahkan maut. Sekarang saya balik tanya nih. Ketika umat muslim gelar tikar di jalan raya, gelar tikar, orang lewat suruh putar balik. Mereka berseru-seru, ya. Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Aku rindu kepadamu Muhammadku. Betul? Pernah dengar lagu itu? Itu kan lagu. Pernah dengar? Ya, orang Kristen kan juga nyanyi sama. Pernah. Oke. Ketika kalian berkata, Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Muhammad ada di kuburan atau sudah bangkit? Ya orang wafat ya di kuburan. Di kuburan. Berarti siapa yang berseru-seru kepada mayat di kuburan? Islam atau Kristen? Siapa yang berseru? Itu kan lagu. Oke, saya ulang satu kali lagi. Itu bukan ibadah. Sebentar, pelan-pelan. Pelan. Tenang. Nah, ketika umat muslim berkumpul di jalan, mereka bilang, "Ya Rasulullah," teret, pukul-pukul gendang, treng. "Ya Rasulullah," treng. Sebentar, bener nggak? Ibadah. Ya Oke. benar memang lagi. Oke. Ketika kalian Muhammadku, dengarlah seruanku. Muhammad ada di kuburan atau sudah bangkit? Kalau orang wafat di mana? Di kuburan. Berarti siapa yang berseru-seru kepada orang dalam kubur? Bukan berseru, itu nyanyi loh. Oke, baik, dengarkan ya. Kita putarkan lagunya Islam. Mereka ingin bernostalgia dengan tema-tema lama yang mereka sudah babak belur di dalamnya, ingin mengulang lagi. Ibadah loh. Kalau Baik lagu ya. Kayak Ariel juga lagu ya paling seruan. Oke ya, lihat nih. Bagaimana umat muslim mereka berseru-seru kepada Muhammad ya. Tapi Anda mengatakan ini tidak berseru-seru. Baik, kita dengarkan ya, Nih, dengarkan ya. Oke, Muhammadku, dengarlah seruanku. Itu seruan itu suruh didengar sama Muhammad, betul? Iya. Oke, Muhammad ada di kuburan, betul? Ada. Nah, berarti siapa yang berseru supaya didengar kepada orang dalam kuburan? Islam atau Kristen? Kamu tahu wasilah enggak? Sebelum ke wasilah, saya mau tanya, umat apa yang berseru-seru kepada orang dalam kuburan? Apanya? Dah, ini di bawah dulu nih. Ini, kalau ngomong sama dia dilanjutin nanti kita bisa komplain. Apanya? Aduh, nekat yang ternyata. Ini tema sudah terjawab kemarin-kemarin. Siapa yang menuhankan mayat? Ini udah kejawab. Kamu mau ulang-ulang lagi? Oh, nekat yang nyata. Yo, silakan. Yo, Nurul Huda. Ya, silakan Nurul Huda. Saya lagi dinaikin, Bang. Silakan, nyalakan kamera Nurul Huda. Sebentar. Iya, Bang Nurul Huda. Apa? Sekarang saya berharap kamu ini muslim yang nggak seperti muslim-muslim lainnya. Siap. Oke, baik. Jadi begini Bang Nurul Huda. Kita tadi kedatangan seorang muslim. Ya kan? Yang bertanya, buktikan Yesus bukan manusia. Dibilang katanya saya nyembah manusia. Lah memangnya muslim nggak nyembah mayatnya manusia? Namanya Muhammad. Ya. Baik. Sekarang begini Bang Nurul Huda. Saya mau tanya nih kepada Bang Nurul. Umat Kristen ketika berseru-seru kepada Yesus di gereja, ya kan?
nyanyi-nyanyi. Ya Yesus, begitu. Kalau ada orang Muslim lewat, apa kata orang Kristen? Orang Kristen lagi ngapain? Lagi manggang jagung, lagi menuhankan Tuhannya, atau lagi ngapa? Coba. Lagi menuhankan Tuhan. Lagi menuhankan Tuhannya. Baik. Sekarang gantian nih. Orang Kristen lewat depan masjid. Ya. Di masjid umat Muslim berseru-seru juga. Ya Muhammad, ya Muhammad, ya Habibi, ya kan? Iya, iya. Betul. Betul nggak? Nah, Betul. betul, memang betul, nggak ngarang-ngarang saya. Ya kan? Kalian bersuruh-suruh, kalian bernyanyi juga. Ya Habibi, ya Rasulullah, betul nggak? Iya, betul. Betul. Bahkan kalian Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku, betul? Betul. Nah, ketika kami di gereja, kalian bilang lagi menuhankan Yesus, saya balik nih. Kalian juga di masjid lagi menuhankan Muhammad, betul? Enggak, Bang. Nah, Bukan ini udah mulai menuhankan, standar ganda, ini udah mulai standar ganda. Nih. Enggak menuhankan Muhammad, Nah, Bang. standar ganda. Enggak menuhankan kalau kami. Bang, Ketika kami di Dalam- gereja saya manggil-manggil nama Yesus, dibilang lagi beribadah kepada Yesus. betul. Ketika Muslim di masjid manggil-manggil Muhammad, oh itu nggak beribadah kepada Muhammad. Bang, begini Bang, saya dulu ya Memang orang berbicara ya. Muslim ini memang standar ganda. Saya dulu ya. Silakan. Nah, dalam agama kami, Bang, agama Islam, ada hadis mengatakan begini, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung kepada niat. Orang abang, orang Kristen niatnya menyembah sambil memuji-muji, kan begitu. Kami memuji-muji itu hanya memuji, bukan menyembah, Bang. Berarti kalau ada orang Kristen sama orang Islam sama-sama ke warung, ya kan? Orang Ya. Kristen pesen nasi, orang Muslim pesen nasi, sama-sama makan. Nah, kalau orang Kristen namanya makan, kalau orang Islam nggak makan, betul? Iya, sebentar, jadi orang Kristen sebentar, wajib Bang. Saya bayar. dulu kasih ngomong. Orang Islam nggak boleh bayar karena dia walaupun begini, itu namanya nggak makan, saudara, karena niatnya cuma nongkrong. Sebentar, Nah, Bang. jadi tidak Sebentar, boleh saya orang dulu kasih Islam ngomong. bayar. dulu Wah, kasih begitu cara berpikirnya, saudara. Saya dulu kasih Betul. bicara, Bang Edis. Nah, katanya Saya harus dulu. beda. Gimana sih? Saya dulu Dengar. kasih bicara. Kalau orang Kristen, ya kan, ke masjid, ke gereja, memuji-muji, berseru-seru kepada Yesus, namanya lagi beribadah kepada Yesus, betul? Ya, Kalau orang Islam memuji-muji Muhammad, memanggil-manggil Muhammad, berarti bukan beribadah kepada Muhammad, kan? bukan. Bukan, berarti sama. Kalau ada orang Kristen ke warung, orang Islam ke warung, sama-sama makan, berarti orang Kristen makan, tapi orang Islam namanya nggak makan. Sebentar. Karena beda. Beda. Saya Niatnya dulu beda, kasih ngomong. saudara, beda. Ya. Bang Edis, saya nggak kasih ngomong. Saya kasih ngomong dulu. Terus Biar gimana? enak diskusi kita. Gimana? Nah, dalam agama kami, Bang, di Al-Quran dikatakan wabtagu ilaihil wasilah, katanya. Datangilah sesuatu yang sekiranya mendatangkan manfaat. Maka Nabi Muhammad itu adalah sebagai wasilah atau penyampai kepada Allah. Begitu dalam agama kami, Bang. Iya, masalah itu masalah iman Anda. Kita nggak bahas iman. Kalau masalah iman nanti kita debat kusir. Iya betul. Jangan bahas iman. Dengar. Iya, Dengar. dia, Nabi Muhammad itu. Gini, Nabi Muhammad dengar. itu hanya penyampai, Dengar Bang, dulu, dengar ya, wasilah. dengar. Ini ada gelas nih. Nah. Terus. Kalau orang Kristen jatuhin ini dari atap rumah terus pecah, artinya dia menjatuhkan gelas, betul? Betul. Kalau orang Islam dijatuhin dari atas rumah gelasnya terus jatuh ke bawah pecah, namanya menjatuhkan gelas nggak? Iya, sama, menjatuhkan gelas. gelas. Berarti sesuatu itu didefinisikan atas apa yang diperbuat, betul? Betul. Bukan didefinisikan atas siapa yang berbuat, betul?
Betul. Nah, berarti perbuatan didefinisikan atas definisi perbuatan itu sendiri, bukan siapa yang berbuat. Betul? Tolong bedakan, Bang. Bedakan Bang. apalah. Sebentar saya kasih ngomong dulu. Ya udah, Anda ngomong Bedakan, dulu. Bang. Saya mau Kita kan bantuin punya ini. hati. Sebentar. Silakan Anda jelaskan. Kita kan punya hati, Bang. Kita punya hati. Setiap hati manusia memiliki perbedaan pergerakan atau pikiran manusia saja itu memiliki perbedaan. Jadi kalau dalam agama Kristen di gereja itu dengan menyanyi-nyanyi itu niatannya adalah untuk menyembah Tuhan Yesus, sedangkan kami membaca sholawat di masjid ya Muhammadku itu kami adalah mengharapkan syafaatnya, bukan kami menyembah. Karena kami meyakini, kami mengimani bahwa Muhammad itu adalah wabtagu ilaihil wasilah yang bisa menyampaikan doa kami, wasilah kami. Begitu, Bang. Nah, jangan kau hilang lah, Bang Edi. Santai saja kita diskusinya. Kedengeran, Bang, tadi, Bang? Sudah. Tapi penjelasan Anda itu bukan itu yang saya tanyakan. Nah, itu Bang Edi tidak bisa. Begini ya, dengarkan dulu ya. Ini saya harus ngomongnya pelan-pelan nih. Saya berusaha supaya kita ini tidak terjadi debat kusir di antara kita, ya. Terus. Kalau orang Betul apa yang dengar dikatakan. dulu, dengar. Ini betul-betul dengar dulu. Dengar. Kalau orang namanya ini Kristen. Betul, ya. Si Kristen ini dia ambil apa namanya? Apel. Nah, Terus digigit, dimasukin ke perutnya. Itu namanya apa? Makan. Terus ada satu orang lagi namanya Islam. Dia ngambil apel, dimasukin ke mulutnya, digigit, ditelan. Namanya apa? Makan juga. Terus? Jadi perbuatan itu didefinisikan bukan atas siapa yang berbuat, tetapi Jangan menurut begitu, Bang. dengar dulu pelan-pelan. Sebuah tindakan itu didefinisikan bukan atas siapa yang berbuat. Setuju nggak? Nah, kalau abang kiasannya ke sana. Ini udah repot ini mereka ini. Dengar. Ada orang Kristen, dengar dulu pelan-pelan, dengar dulu. Ada orang Kristen di gereja. Mereka memuji-muji, manggil-manggil Yesus. Sudah? Ya. Ya kan? Seperti saya nih, saya di gereja, saya manggil-manggil Yesus, ya kan? Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku, misalnya. Apa kata orang Muslim? Menyembah Sekarang Muslim, ya kan? Sekarang Muslim di masjid. Ya kan? Mereka berseru-seru, Ya Habibi, Ya Muhammad. Betul nggak? Betul nggak? Betul. Kamu panggil Muhammad, betul? Betul. Betul. Terus sekarang apa kata orang Kristen? Lagi nyembah Muhammad juga. Oh, bukan. Begini, Bang, saya dulu kasih ngomong. Begini, berat. saya kasih waktu untuk bicara, kemudian kita benar-benar pahami, Bang. Udahlah, intinya terlepas daripada udahlah mau menyembah kayak mau apa, mau memuji terserah. Intinya siapa di antara dua agama ini yang berseru kepada mayat dalam kubur, Islam atau Kristen? Islam. Oke, jadi agama apa yang berseru-seru kepada mayat di kuburan? Islam. Islam. Saya kasih ngomong dulu biar saya jelaskan. Ya sudah selesai. Ini poin kita ini sudah selesai. Saya jelaskan dulu, Bang.
Saya enggak dikasih ngomong sama Bang Ya udah Edi. silakan. Oke, Jangan curhat begini. gitu dong, jangan sedih. Iya, oke. Ah, Begini, silakan. Bang. Bahwasanya dalam hadis qudsi dikatakan laulaka ya Muhammad lamma khalaq. Ini dulu Bang, ya. Seandainya bukan karena kamu Muhammad, sampai diulang 3 kali. Ini malah bahas yang bukan lain. Ini karena Anda kamu bahas Muhammad. dogma. Sebentar, nanti Bro, ujungnya, nanti kita ujungnya. bukan bahas dogma, bro. Dogma ini. itu nggak bisa diperdebatkan. Nanti debat kusir. Tahu anak kecil? Tahu 2 anak SD lagi berdebat? Muhammad itu Bang, Nabi Muhammad itu. Iya, itu dogmamu. Dia itu hidup, Kita nggak bahas Bang. dogma. Dia hidup. Nanti saya cerita tentang Yesus. Yesus begini, Yesus begitu. Anda pun nggak percaya. Loh, Sulit kita ini, Bang. bicara Begini saja keyakinan sudah. masing-masing. Menurut iman kami, Yesus naik ke surga. Kalau sampai hari ini Yesus masih di kuburan, nasib saya malang seperti kamu. Saya enggak malang, dia Nabi kami, Tuhan kami enggak mati Iya, Bang. malangnya karena apa? Karena kamu ngikutin orang dalam kuburan. Lah iya, abang kan juga ngikutin orang dalam kuburan. Tidak. Paulus. Kami tidak Paulus. mengikut orang dalam kubur. Loh, yang sampean kan ikut Bible. Bible itu kan firmannya No. Paulus. Bible Nah. itu adalah sebuah buku yang menceritakan bagaimana kita harus mengikut firman Tuhan. Nah, menurut Lah, iya, Bible, makanya. firman Tuhan itu telah datang menjadi manusia. Dan firman Tuhan itu tidak tinggal di kuburan. Bang, No, Dan makanya abang itu- kami orang abang itu Kristen, kami bukan pengikut mayat di kuburan seperti kalian. Loh, begini Bang, abang ikut Paulus enggak? Ikut Paulus Enggak enggak? ada. Ikut perkataannya Kristen Paulus itu tidak ngikut Paulus, bahkan Paulus sendiri bersama-sama dengan kami mengikut firman yang hidup, yaitu Yesus. enggak? Betul. Ya sama dengan kami Bang. Nabi Muhammad bersama umatnya menyembah kepada Allah, mengikuti Coba, Allah. siapa yang kalian harus ikuti menurut Al-Quran? Kami menyembah kepada Allah. Ditanya siapa yang Biar diikuti. anak Siapa yang kalian ikuti, Muhammad. yang harus kalian ikuti menurut Al-Quran? Muhammad Muhammad ada di mana? ada di kubur. Berarti jasadnya. kalian ikutin orang dalam kuburan. Betul. Iya, jasadnya makanya di saya dalam bilang kubur. alamat kalian ke kuburan. Sebentar dulu. Yesus Bang naik ke Edi. surga, alamat Bang. kami ke surga, alamat kalian ke kuburan. Gak usah Yesus, bicara dogma. Bang Edis kan Gimana membicarakan Anda ini, tentang Tuhannya. Bang Edis membicarakan tentang Tuhannya, sedang kami membicarakan tentang Nabi kami. Muhammad itu secara kaidah bahasa Rob nggak? Bukan. Waduh. Bukan, Bang. Jadi bagaimana pendapat teman-temanmu yang mengatakan bahwa secara kaidah bahasa Muhammad itu adalah Robnya umat Islam? Apakah mereka Enggak ngambil sesat? saya. Enggak setuju saya. Enggak setuju. Nih, dengerin. Ini bukan 1-2. Yusuf PI. Kemudian siapa Siapa Yusuf lagi? PI? Ustadz Azam. Siapa lagi? Gus Wafi. Siapa lagi? Rifa. Rashid. Siapa lagi? Ini semua ini. Nih, mengakui bahwa Muhammad itu Rob. Nah, yang terbaru, ini seorang ahli mantik. Nih. Siapa ahli mantik? Dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Loh, itu udah dia Muhammad Robmu kok gimana? Itu siapa Bang kok itu? Ya, dijadikan silakan referensinya? mampir ke channelnya sendiri. Namanya Daman, ahli mantik. Saya Daman sering Al-Mantiki. nonton, saya sering nonton dia Bang. Sering saya nonton dia. Memang Ya udah, besok Saya. ngomong sama dia. Saya dulu tinggal Ya tanya sudah. dulu Nah dulu biar yang lain. Wah, muter-muter saja. Ya, ini sudah tema-tema lama ya teman-teman ya. Jadi tema ini sudah tema lama. Siapa yang menuhankan mayat? Kita sudah bahas panjang lebar apa itu menuhankan, ya kan? Ya, sudah kita panjang lebar ini. Masih aja mereka nekat ya. Oke, kita kasih naik ada Evelyn Ivana. Evelyn Ivana. Silakan, Evelyn Ivana. Ya, Evelyn Ivana. Halo? 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 Baik, kita kasih turun ya. Kita kasih naik ada Ismail.
Ya, Ismail. Iya. Halo, Ismail. Halo. Ya, silakan nyalakan kamera Anda. Sudah saya kirimkan undangan, silakan. Terima undangannya. Ya. Muslim, Bang? Ya, Muslim. Ya, silakan, Bang. Apa pertanyaannya ini? No, apa pertanyaannya? Enggak nyimak dari tadi. Enggak, baru masuk. Langsung Baru permintaan. masuk. Ya, apakah Anda mengerti tentang ajaran agama Islam? Iya, sedikit banyak. Sedikit banyak. Pernah belajar agama Islam sebelumnya? Iya, pernah. Iya, kenapa Anda masih nekat aja menjadi pengikut Muhammad? Kenapa Anda bersikeras tidak mau mengikut jalan yang benar? Kenapa? Yang mana yang benar? Oke, baik. Baik, menurut Anda nih, yang lebih pantas diikuti, yang lebih pantas dijadikan suri tauladan, yang lebih pantas untuk menjadi pemimpin umat manusia, yang memimpin kepada jalan kebenaran, itu yang ada di kuburan atau yang naik ke surga? Muhammad. Oke, baik. Jadi yang lebih pantas yang naik ke surga atau yang turun ke kuburan? Ya, Muhammad, bukan patung. Ya, yang naik ke surga atau yang turun ke kuburan? Maksudnya Tuh mayatnya kan, apa? langsung mendadak pengak kan? Mendadak tidak bisa berpikir. Saya tanya nih Bang, menurut agama Islam, saya nggak mau ikut-ikutan, nggak mau ikut campur saya. Menurut agama Islam, Muhammad di kuburan betul atau tidak? Iya. Di kuburan. Sekarang nih, menurut agama Kristen, Yesus naik ke surga. Nah, sekarang saya tanya Anda, menurut logika yang lebih pantas diikuti menjadi pemimpin untuk menuju surga, menuju kepada hidup yang kekal, itu yang naik ke surga atau yang turun ke kuburan? Itu yang naik ke surga ada buktinya apa enggak? Bang? Sebelum ke sana saya tanya dulu, yang lebih pantas diikuti yang dikubur atau yang naik ke surga? Muhammad. Nah, Baiklah, Bang, belajar dulu ya, jangan dipaksain. Nanti habis bodrek nanti di sini. Mana yang lebih pantas, yang naik ke surga atau yang di kuburan? Yang ditanya apa, yang dijawab apa? Oke, kita kasih naik ada jagalah hatimu. Jagalah hatimu. Ini kayaknya pernah inbox saya ini. Oke, jagalah hatimu. Silakan nyalakan kamera, Bang. Halo, jagalah hatimu. Halo? Baik ya, dia tidak nyambung. Kita turunkan dulu. Kita kasih naik ada agama Islam. Agama Islam. Oke. Ya, agama Islam, silahkan nyalakan kamera Anda. Halo? Halo, agama Islam? Halo? Macet lagi. Macet lagi. Oke, kita kasih naik ada Bung Zalucu. Bung Zalucu. Ya, selamat malam Bung Zalucu. Halo Bung Zalucu. Halo? Baik, kita kasih turun ya. Dia tidak bicara, jadi kita kasih turun ya. Kita nanti catat nama-namanya ya, yang sudah naik tapi di atas itu diam-diam jadi berhala. Dia kalau naik itu tidak akan kita berikan lagi kesempatan untuk naik.
Ya, bagi teman-teman muslim yang mau naik ya, tolong Anda jangan gemetaran sehingga Anda bisu ya. Ya, Dirman. Selamat siang. Edis, menurut Yesus itu manusia atau Tuhan? Edis, Rapikan dulu Bang rambutnya. Bang. Edis. Coba agak geser, biar agak terang sedikit. Biar agak terang sedikit. Nah, baik. Silakan Yes. Bang. Edis, Yesus Silakan. itu menurut kamu manusia atau Tuhan, Edis? Oke, dua-duanya Bang. Buka Betul. kamera, Edis. Dua-duanya. Jangan kok tata suma sama Nanda. Tata untuk saya. Itu sudah saya tampilkan di layar itu seperti Muhammad. Silakan. Congor kau, modal congor kau, Edis. Kok modal congor bagaimana sih? Congor. Oke. Sudah Menurut saya kamu jawab Yesus tadi itu ya. manusia atau Tuhan? Dua-duanya sudah saya jawab. Kok ditanya lagi? Ada kau. Nih, kok Jawab dulu. marah-marah dijawab kok marah? Mana? Kamu itu tanya musuhmu sama juga. saya, apakah Yesus itu manusia? Apakah Yesus itu Tuhan? Saya jawab dua-duanya. Mana Terus dalilnya? kenapa kamu kok Yesus. marah? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Ya, mana dalilnya? Ada Bible di Yesus situ? Manusia. Ada Yesus Bible di situ? manusia. Yesus Tuhan, mana dalilnya? Kau punya Ada Bible. nggak Bible di situ? Di Bible mana? Oh baik, saya bacakan ya. Ya, Tapi kasih nanti tunjuk, siap tunjuk, ditanya tunjuk. balik. Siap loh. Yes. Siap, baik ya. Kita tampilkan dalilnya, baik. Tampilkan dalilnya. Baik ya. Edis. Di Dan dalam congor. Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-13 saya bacakan. Baik ya. Kamera. Ya, tunjuk kamera. Oh baik, kita tampilkan. Iya. Oke baik ya. Kita tampilkan. Oke, sudah terlihat di sini? Mana? Coba Des? kamu baca. Dekatan. Kasih dekat ke layarnya, Des. Nih, yang saya bold nih, pasal 13. Tuh, ayat 13. Baca. Jangan Kamu jadi akan- rabun. Kecil itu tulisannya, Des. Kamu Coba kamu baca. pantesan masih Coba kamu muslim. baca. Ternyata Coba kamu baca rabun. Coba kamu baca. Oke, karena dia rabun, pura-pura nggak bisa ngelihat. Oke, saya bacakan ya. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Sudah saya jawab pertanyaanmu ya. Oke, sekarang bisa saya tanya kamu balik nggak? Bisa, Des. Baik. Apa bahasa Arabnya Tuhan? Bahasa Arabnya Tuhan Sang Pencipta, Des. Bahasa Arabnya Tuhan Sang Pencipta. Jadi Sang Pencipta itu bahasa Arab. Iya, Des. Oh, Sang Pencipta bahasa Arab. Seingat saya Apakah- S.A.N. Sang apakah Pencipta Yesus itu itu setahu saya pencipta? bahasa Indonesia. Apakah Yesus Sang Pencipta, Des? Heran saya. Jadi Apakah Sang Pencipta Yesus itu Sang Pencipta? bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Putar terus kau, Des. Wow. Jawab kau. Nggak waras kan? Apakah Yesus Sang Pencipta? Langsung meninggal dunia. Jadi teman-teman, saya sudah berkali-kali, ini tema udah agak basi nih. Bahkan teman-teman itu banyak sebagian yang sudah bosan kalau kita bahas itu. Jadi teman-teman ya, kata Tuhan di dalam bahasa Indonesia, itu bahasa Arabnya itu adalah Rob. Ya, Rob itu bahasa Arab dari kata Tuhan. Nah, menurut ahli agama Islam, ya, ahli agama Islam namanya Daman Al-Mantiki, Muhammad itu Robnya umat Islam. Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. No, Muhammad itu Robnya umat Islam. Udah dibilang ini. Nih, Yusuf PI. Apakah Muhammad itu bisa disebut sebagai Rob? Kamu jawab iya, dia adalah Rob. Pertanyaan saya, zaman itu.
Zaman itu dia adalah Rob zaman itu. Berarti Muhammad bagi orang-orang tersebut adalah Rob, betul? Ya. Oh. Yusuf PI juga sudah mengiyakan. Kalau Rob kami bangkit, Rob kamu masih di kuburan. Nggak sadar juga. Bahkan saya sudah tanya ini kepada Rashid. Agama apa yang Robnya itu mayat nih? Oh, kalian ini harus dididik ini orang-orang Islam yang awam yang nggak tahu apa-apa ini, ya. Saya tunjukkan kepada kalian siapa yang Robnya, yang Tuhannya itu adalah mayat. Nah, nih dengerin nih. Jawab. Agama apakah yang Robnya adalah mayat? Kami. Agama apa? Islam. Agama apa yang Robnya mayat? Kata Rashid, Islam. Tema lama mau Anda angkat-angkat lagi. Kapan kalian mau cerdas? Yo, silakan. Andriana. Selamat siang, pagi menjelang siang Andriana. Selamat siang. Ya, silakan Andriana, nyalakan kamera. Allah Subhanahu wa taala. Silakan nyalakan kamera. Oke, tunggu dulu ya, saya lihat dulu. Lihat Kameranya apanya? gimana? Pagi. Silakan. Selamat pagi menjelang siang Bang Edis. Ya. Boleh nanya nggak Bang Edis? Boleh-boleh saja. Silakan. Mau bahas tema apa? Gini, pertanyaan saya. Tuhan Yesus kan dikandung oleh Bunda Maria. Pada saat Tuhan Yesus dikandung oleh Bunda Maria, jadi siapa yang mengendalikan bumi ini? Yang mengendalikan? Ya, siang dan malam. Kan siang dan malam emangnya ada yang bumi mengendalikan? dikendalikan? Kan? Tidak mungkin tidak ada. Emangnya bumi dikendalikan? Ada yang mengendalikan siang dan Siapa yang mengendalikan? Ada yang mengendalikan siang, berganti siang dan malam. Iya, siapa Jadi yang pada mengendalikan? Ya di situ saya tanya, makanya saya tanya sama Anda juga, siapa yang mengendalikan? Makanya Nah, saya tanya bingung sejak kan? Nabi. Bukan bingung Bang Edis. Oh, bingung Anda Edis, nih. dengar dulu saya Edis. Dengar. Gini, dengar, begini. Inilah makanya saya bilang, kita ini kadang-kadang debat kusir nggak karu-karuan. Begini ya. Jadi kekristenan itu bukan bicara soal yang mengendalikan bumi, bukan itu. Inti daripada kekristenan itu bagaimana kita hidup menjalankan firman Tuhan. Bagaimana kita harus mengikuti apa yang Yesus ajarkan. Kalau Anda tahu yang mengendalikan bumi ini Tono terus Anda masuk surga gitu. Kenapa diskusi kita menjadi seperti ini? Gini sebentar. Taruhlah yang mengendalikan bumi ini namanya Joko terus masuk surga gara-gara begitu. Dengar. Jadi kita itu bukan berbicara soal yang demikian. Keselamatan itu bukan soal mengetahui siapa yang mengendalikan langit dan bumi. Bukan itu, keselamatan bukan soal itu. Keselamatan itu berbicara bagaimana kita itu harus hidup. Setuju? Setuju. Cuma begini saya tanya. Keselamatan bukan soal Anda tahu atau tidak yang mengendalikan dunia siapa, betul nggak? Betul nggak? Gini Edis. Betul. Begini maksudku saya kayak gini Edis. Gimana sih? Nanti kalau kita bahas itu, nanti kita jatuh-jatuhnya debat kusir. Kalau kita berdiskusi soal siapa yang mengendalikan langit dan bumi, nanti debat kusir kayak macam anak SD. Tahu nggak anak SD debat? Siapa yang menciptakan langit? Tuhan saya. Anak SD yang satunya, bukan, Tuhan saya. Bukan, Tuhan saya bukan. Bukan
Tuhan saya dong, Tuhan saya. Kamu kalau debat begitu, lawan anak SD, jangan sama saya. Loh, dengar, yang mengendalikan langit dan bumi ini menurut Bible, dengar dulu, dengar, biar ganti-gantian. Menurut Bible, ya, Tuhan langit dan bumi, menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, ya kan? Menjadikannya siang dan malam, jadilah siang dan jadilah petang, itulah siang, itulah hari pertama dan seterusnya. Itu berbicara masalah dogma, masalah keyakinan. Di dalam Al-Quran, Allah menciptakan langit dan bumi, Allah mengatur begini dan seterusnya. Sekarang yang mau didebatin apa kalau begitu? Itu semacam debat anak SD kita tadi. Tahu nggak Zaman SD dulu kayak begitu. Siapa yang ini? Saya masih ingat zaman SD. Ini kan main rumah-rumahan kan. Itu rumahnya si Anu besar, gedong. Itu yang bikin siapa? Yang bikin Tuhan dong. Tuhan siapa? Tuhan saya. Bukan, Tuhan saya. Itu debat anak SD itu. Begini, Tuh. Gimana? Diskusi lintas iman itu bukan debat kusir yang kayak begitu. Diskusi lintas iman itu berbicara bagaimana ajaranmu dan bagaimana ajaran saya. Bagaimana Anda hidup sesuai dengan apa yang diajarkan kepadamu dan bagaimana saya hidup sesuai yang diajarkan kepada saya. Betul? Kan di ajaran medis bahwa yang menciptakan bumi ini adalah Yesus Kristus. Firman Tuhan. Firman Tuhan. Ya. Kan mulanya jadi firman dulu menjadi kan Yesus. Yesus itu kita anggap sebagai bukan dianggap kita. Nah, bahasa aja udah kacau balau. Kenapa bahasa Ibu kacau balau begini? Bukan ini tadi mana bicara terus Edis. Dengar dulu dong. Silakan. Edis. Edis kan percaya bahwa Tuhan Yesus yang menciptakan bumi ini kan, firman langit dan Tuhan bumi. yang menjadikan langit dan bumi itu firman Tuhan. Makanya aku tanyakan, kan ada yang mengendalikan. Jadi siapa yang mengendalikan? Saat Yang mengendalikan Nabi Isa, adalah Tuhan sendiri. Tuhan Yesus ada di Bapa di sorga. Bunda Maria. Ya, Bapa di sorga yang mengendalikan langit dan bumi dan segala isinya. Oh, jadi Tuhannya berapa dong kalau gitu? Oke, baik. Ya, saya jawab. Ini sudah saya jawab terus-menerus, tapi saya ulang terus-menerus ya. Jadi begini. Jadi, mau Tuhannya 5, mau Tuhannya 3, ya, mau Tuhannya 1, apakah di dalam agama Islam itu asal Tuhannya 1 masuk surga? Coba saya tanya dulu. Apakah kalau Tuhannya 1 masuk surga? Sesuai dengan perbuatan, kalau buat perbuatannya bagus ya masuk surga. Duh kan, terus kenapa ribut berapa Tuhannya? Di dalam Bible, dengar, di dalam Bible disebutkan bahwa Bapa itu statusnya, jabatannya bagi kami itu Tuhan atau Tuhan. Yesus jabatannya bagi kami itu Tuhan atau Tuhan juga. Roh Kudus juga seperti itu. Jabatannya di dalam hidup kami itu harus menjadi Tuhan, harus menjadi Tuhan. Yang kepadanya kami harus mengikuti. Nah, pertanyaannya berapa? Ya 3. Sekarang saya tanya kepada Anda. Muhammad, nggak usah Muhammad dulu, Allah, itu jabatannya Rob nggak? Rob. Oke, Allah jabatannya Rob nggak? Iya. Muhammad jabatannya Rob juga nggak? Muhammad. Saya tanya dulu, Allah jabatannya Rob nggak? Iya, Rob. Oke, Muhammad jabatannya Rob juga nggak? Kami tidak menganggap sebagai Rob, cuma anggap Dengar. Coba fokus ke pertanyaan saya. Allah jabatannya di tengah-tengah umat itu Rob atau tidak? Rob. Oke, Muhammad di tengah-tengah umat dia jabatannya sebagai Rob atau tidak? Tidak. Nah, baik. Dengar. Sebentar. Pelan-pelan ya, pelan-pelan.
Karena Iya, umat muslim pelan-pelan, ini, tenang. sebentar. Karena umat muslim ini robnya on off. Ya, kadang-kadang on, kadang-kadang off. Dengar ya. Ini kita lihat ya nih. Ini pernyataan seorang Islam, dia itu ahli mantik. Dan ilmunya jauh dibanding dengan ibu. Jauh pengetahuannya tentang Saya Islam. bukan ustazah, Dengar dulu, saya lagi bicara, dengar, saya lagi bicara. Nih, apa kata Daman Al-Mantiki? Nih. Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah Rob kita. Puji Tuhan. Tuh. Jadi begini, ketika kamu atau umat muslim bilang sama saya, Yesus Tuhan, ya. Bapa Tuhan, ya. Roh Kudus Tuhan, berarti berapa? Saya jawab 3, kalian ketawa. Ketawa kalian. Ya kan? Iya, Tapi kalau kalian ditanya Muhammad Rob, ya. Allah Rob, ya. Berapa? Nggak ngaku 2. Ini bagaimana ini kita diskusi kayak begini? Sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala pencipta lagi dan Ini lari kemana-mana yang dibahas apa? Dengar ya, dengar. Nih Bu ya, dengar Bu. Kalau ada seorang manusia, dia patuh kepada iblis, taat kepada iblis, mengikuti perintah iblis, ya, tahluk tunduk dikendalikan oleh iblis. Siapa yang menjadi robnya orang ini? Men? Maksudnya gimana? Men seret. Saya ulang satu kali lagi. Saya ulang satu kali lagi. Dengar ya. Ada orang namanya si Fulan. Si Fulan ini dia mengikuti iblis, taat kepada iblis, hambanya iblis, menjadikan iblis sebagai suri tauladannya, mengikuti patuh, takluk tunduk dikendalikan oleh iblis, sehingga hidupnya mengikuti perintah-perintah iblis, mengerjakan apa yang iblis perintahkan. Siapa yang dijadikan si Fulan ini sebagai robnya? Iblis ataukah Allah? Iblis lah, karena dia ikut iblis. Dengar, iblis. Kenapa dia menjadikan iblis sebagai robnya? Karena dia patuh, takluk, tunduk mengikuti si iblis itu, betul? Betul. Nah, jadi begini, saya buka pengertian Ibu ya. Di dalam kekristenan, yang harus dijadikan rob itu adalah Bapa di sorga. Tapi bagaimana cara menjadikan Bapa di sorga? Bagaimana mengikuti tahluk, taat kepada Bapa di sorga? Kalau kita tidak taat kepada firman-Nya. Jadi bagaimana cara taat kepada Bapa di sorga? Taat kepada firman-Nya yang menjadi manusia. Maka otomatis firman-Nya itu harus kita jadikan rob kita juga. Nah sekarang kita tidak melihat Yesus, nggak berjumpa dengan Yesus seperti para murid-murid. Tapi Yesus mengutus yang namanya Roh Kudus yang tinggal di hati manusia. Nah, roh yang tinggal, yang ditempatkan di hati manusia untuk membimbing manusia itu harus dijadikan rob juga. Harus tahluk kepada Roh Kudus itu, harus mengikuti Roh Kudus itu. Roh Kudus itu harus berdaulat di dalam hatinya. Lalu bagaimana? Siapa sajakah yang harus dijadikan rob? Bapa di sorga harus dijadikan rob. Firman-Nya otomatis harus dijadikan rob. Roh Kudusnya harus dijadikan rob. Ada berapa? Kalau dihitung 3, tetapi yang 3 itu adalah 1. Nah sekarang saya tanya kebalikannya. Jadi bukan nggak masalah itu mau dibilang 3 pun nggak masalah. Nggak masalah bagi saya. Yang penting yang ketiga itu adalah 1. Bapa, Firman, Roh dan Roh Kudus itu 1. Nah sekarang saya tanya balik. Bisa nggak seorang Muslim taat kepada Allah, patuh kepada Allah, mengikuti Allah tanpa mengikuti Muhammad? Tanpa patuh kepada Muhammad, tanpa taat kepada Muhammad, bisakah? Bisa atau tidak? Tidak. Tidak bisa. Berarti siapa yang harus dijadikan rob? Yang harus dijadikan sesuatu yang harus
ikuti. Siapa? Apakah cuman Allah doang tanpa Muhammad? Semua perintahnya kan itu yang disampaikan Muhammad itu dari makanya secara kaidah bahasa Muhammad itu statusnya itu Rob juga menurut ahli-ahli agama Islam. Ya, Rob mungkin begitu, tapi bagi saya. Terus kenapa Anda bertanya kepada saya berapa Tuhanmu? Sekarang saya tanya berapa Robmu kalau begitu? Berapa Robnya orang Islam? Nah, mendadak tidak bisa ngitung kan? Bukan begitu. 1 ditambah 1 sama dengan 1. Dengar dulu, Dis. Kalau bilang Rob itu, kalau kau bilang Rob juga itu Muhammad, iya, boleh lah. Tapi iya, makanya Muhammad itu memang Robnya umat Islam. Kenapa sih kalian masih ngeyel? Begini ya, Dis. Tapi yang kami yakini hanya satu Tuhan, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Tuhan itu bahasa Indonesia, Ibu. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengar, Bu. Dengar, Bu. Jadi dengar. Muhammad itu hanya dianggap sebagai nabi. Dengar. Tuhan, Tuhan. Bahasa apa itu? Tuhan, bahasa dalam Al-Quran bahasa Arab. Nah, ini gimana? Dengar. Tuhan. Tuhan. Itu bahasa Inggris, bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Bahasa Indonesia itu. Bahasa Indonesia. Apa bahasa Arabnya? Saya kan bukan orang Arab, guys. Iya, walaupun bukan orang Arab, masa nggak tahu bahasa Arabnya? Bahasa Arabnya Tuhan di dalam Al-Quran itu Rob. Tahu? Memang Rob. Oke, Rob. Allah Rob atau tidak? Secara kaidah bahasa. Ya, Rob. Allah Rob atau Muhammad Rob atau tidak secara kaidah bahasa? Ya itulah aku bilang kalau Muhammad juga jawab dulu. Dengar. Secara kaidah bahasa Muhammad itu Rob atau tidak? Kalau begitu karena dia juga menyampaikan. Aduh, ditanya apa? Dengar. Secara kaidah bahasa Muhammad itu Rob atau tidak? Ya, Rob. Oke, berarti ada berapa Rob kalian? 1 ditambah 1 sama dengan 2. Ini makan gorengan 2 ngaku 1. Aduh, berat ini. Yang kami yakini sebagai Tuhan hanya satu, Edis. Nggak sama Kristen ada 3. Ini bagaimana? Makanya banyak Kristen kalian ini kalau nanya sama orang Kristen, Yesus Tuhan, ya, Bapa Tuhan, Roh Kudus Tuhan, berarti ada berapa Tuhan? Oke, baik, saya jawab 3 dah, biar kalian senang ya 3. Sekarang saya tanya balik nih, dengar, saya tanya balik, dengar, saya balik ini. Muhammad Rob, ya. Allah Rob, ya. Ada berapa Rob? 1. Jadi begini, Bu, dengerin, Bu, dengerin. Keselamatan itu. Gini, dengar dulu, Bu. Dengerin saya. Keselamatan itu bukan soal berapa Rob, berapa Tuhan, tapi siapa yang harus Anda jadikan Rob, Anda jadikan Tuhan. Mau Robmu 1, jangankan 1, 1/4. Mau Robmu 1/4, kalau Robmu batu, kalau Robmu berhala, kalau Robmu Muhammad, tetap saja kamu akan ke... Gini, Bu, ya. Keselamatan itu bukan soal berapa yang harus kita pertuhan, berapa yang harus kita jadikan Rob, berapa yang harus kita ikuti, bukan itu. Tetapi keselamatan itu soal siapa yang harus kita jadikan Rob. Nah, yang harus dijadikan Rob, yang harus dijadikan Tuan atau Tuhan, ya, yang berdaulat otoritas di dalam hidup kita, harus Bapa di sorga. Otomatis firmannya juga, otomatis Roh Kudusnya juga. Sama seperti saya. Kalau Anda mau taat sama saya, mau menjadikan saya sebagai Rob, sebagai sesuatu yang Anda ikuti, Anda harus mengikuti perkataan saya. Karena saya dan perkataan saya itu sejatinya satu.
Ini Anda nggak nyambung-nyambung ini. Tapi kalau dihitung-hitung, pakai hitung-hitungan ya memang 2. Saya 1, perkataan saya 2, roh saya 3. Iya 3 kalau dihitung, tetapi yang 3 itu 1. Pada hakikatnya 1. Sama seperti itu, Bapa, Firman, dan Roh Kudus pada hakikatnya 1. Kalau dihitung ya 3, betul 3 kalau dihitung. Sama seperti kalian, Muhammad, dengar, Muhammad Rob, Allah Rob. Kalau dihitung memang 2, tapi sejatinya mengikuti Allah mengikuti Muhammad pada hakikatnya sama saja dengan mengikuti Allah. Taat kepada Muhammad pada hakikatnya sama dengan taat kepada Allah. Taat kepada Allah, betul. Ya sama sebenarnya. Sebenarnya Sama. apa yang ada di dalam dari diri kalian itu kalian nyontek dari kami. Malah Kristen yang nyontek di Islam. Gimana Anda ini? Malah Kristen yang nyontek di Islam. Jadi begini Bu, jadi begini. Siapa yang lebih pantas dijadikan Rob? Hah? Tuhannya negeri Mekah atau Tuhan di dalam Bible? Siapa yang lebih pantas Anda ikuti? Anda berbakti kepadanya, Anda ikuti, Anda mengikuti, taat, takluk kepadanya. Siapa yang lebih pantas ditakluk kepadanya? Begini, bukan masalah 2-3 anunya, yang penting dalam keislaman di sini kan agama ada 2. Kamu yakini bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan kalian, balik lagi. Udah, balik lagi, udah, tidur di bawah dulu. Besok naik lagi, belajar lagi ke sini. Aduh, udah dijelasin berkali-kali juga. Saya sudah, ini terus ya, karena memang gini, teman-teman saya itu udah debat, udah diskusi sama orang Islam itu udah 13 tahun lamanya. Jadi sebenarnya inti daripada Islam dan Kristen itu cuman itu. Ya, intinya cuman itu. Cuman ada beberapa orang Islam yang sudah paham dengan itu. Namanya Ustadz Faisal Khan, udah mengakui. Apalagi? Ya kan? Banyak itu. Teman-teman nonton di YouTube saya, teman-teman ini, kalau kalian mampir ke beranda saya, ini di TikTok ini ada berapa orang ini yang nonton? Ya, berapa ribu nih? 10.000 atau berapa? 11.000 nih ya. Teman-teman, kalau teman-teman klik profil saya ini, teman-teman akan melihat di situ sebuah link YouTube. Nah, teman-teman mampir saja ke YouTube saya itu. Di situ teman-teman bisa lihat video-video lama saya tentang tema ini. Apakah wajib menjadikan Muhammad itu sebagai Tuhan? Nah, banyak orang Islam nggak tahu menjadikan sebagai Tuhan itu maksudnya apa. Dan bahkan banyak orang Kristen menjadikan sebagai Tuhan itu artinya dijadikan sang pencipta. Loh. Waduh, botol tidak karu-karuan. Di dalam Bible, ya, maksud menjadikan sebagai Tuhan itu bukan membuat dia sebagai sang pencipta, bukan. Tetapi membuat dia menjadi sebuah otoritas, sebagai pengendali yang berdaulat atas dirimu. Itu loh. Ya. Seperti itu. Jadi kalau kita orang Kristen, Yesus Tuhan, artinya Yesus itu memerintah kita. Itu maksudnya. Seperti menjadikan iblis sebagai Tuhannya. Contoh, dia menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya. Bukan berarti menganggap hawa nafsu jadi sang pencipta. Bukan begitu, botol. Aduh, kadang-kadang saya kesel juga. Bukan gitu maksudnya. Ya. Di dalam Quran surat Al-Jazziyah nomor 23, mereka menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Maksudnya bukan membuat hawa nafsu sebagai sang pencipta, bukan. Menjadikan iblis sebagai Tuhannya, menjadikan perutnya sebagai Tuhannya. Itu ada ungkapan-ungkapan seperti itu. Dalam Bible juga ada. Tuhan mereka ialah perut mereka. Bukan berarti perutnya itu jadi pencipta, bukan begitu. Tuhan itu maksudnya ketuan. Tuhan, Lord itu sama itu. Memerintah. Gitu loh. Seperti itu maksudnya. Ya teman-teman sekalian ya. Biar teman-teman mengerti. Syukur kalau teman-teman mengerti. Kalau belum mengerti ya belajar lagi. Ya. Benarkah Yesus tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan? Ini jawaban Kristen. Pertanyaan ini mungkin terdengar sederhana, tapi sebenarnya sangat dalam. Maka, mari kita jawab dengan sabar, bijaksana, dan tetap dalam kasih Kristus. Pertama-tama,
Penting untuk kita pahami bahwa Alkitab bukanlah seperti buku hukum yang hanya berisi daftar perintah atau pernyataan eksplisit. Alkitab ditulis dalam konteks budaya, bahasa, dan cara komunikasi yang khas. Jadi, ketika Yesus menyatakan siapa dirinya, dia tidak selalu menggunakan kalimat langsung seperti, "Aku adalah Tuhan." Tapi, pernyataan dan tindakannya berbicara lebih dari cukup. Mari kita lihat beberapa contoh yang sangat kuat. Pertama, Yesus mengatakan, "Aku dan Bapa adalah satu." Yohanes 10 ayat 30. Yesus berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Apa reaksi orang-orang Yahudi saat itu? Mereka mengambil batu untuk melemparinya. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa Yesus sedang menyamakan dirinya dengan Allah. Yohanes 10 ayat 33 mencatat, "Bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah." Kedua, Yesus menggunakan nama kudus, "Aku adalah Aku." Yohanes 8 ayat 58. Yesus berkata, "Sebelum Abraham ada, Aku telah ada." Dalam bahasa Yunani, Yesus menggunakan kata ego eimi, yang berarti, "Akulah Aku." Ini sama dengan nama yang Allah gunakan saat menyatakan diri kepada Musa dalam Keluaran 3 ayat 14, "Aku adalah Aku." Dan lagi-lagi, reaksi orang Yahudi adalah ingin melemparinya dengan batu. Karena mereka tahu Yesus sedang menyatakan diri sebagai Allah. Ketiga, Yesus mengampuni dosa, Markus 2 ayat 5-12. Di dalam Markus pasal 2, ketika seorang lumpuh dibawa kepada Yesus, hal pertama yang dikatakannya adalah, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Orang-orang Farisi langsung berpikir dalam hati, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain dari Allah sendiri? Dan Yesus, mengetahui pikiran mereka, menegaskan bahwa ia memiliki kuasa untuk mengampuni dosa di bumi. Itu adalah klaim ilahi. Keempat, Thomas menyebut Yesus, "Tuhanku dan Allahku." Yohanes 20 ayat 28. Setelah kebangkitan, Thomas yang awalnya ragu, akhirnya berkata kepada Yesus, "Ya Tuhanku dan Allahku." Yesus tidak menegur Thomas. Ia tidak berkata, "Jangan sembah aku." Tapi Yesus justru menerima penyembahan itu. Kelima, para penulis perjanjian baru mengakui Yesus sebagai Tuhan. Yohanes 1 ayat 1 berkata, "Pada mulanya adalah Firman, Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah." Dalam Filipi 2 ayat 6-11, Rasul Paulus menulis bahwa Yesus, walaupun setara dengan Allah, merendahkan diri, dan pada akhirnya setiap lutut bertelut dan lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Keenam, Yesus diterima dan disembah oleh murid-muridnya. Banyak kali dalam Injil, Yesus menerima penyembahan. Matius 14 ayat 33 para murid menyembahnya di perahu dan berkata, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Matius 28 ayat 9 dan 17 setelah kebangkitan, para murid datang, tersungkur dan menyembahnya. Dalam Alkitab, hanya Tuhan yang boleh disembah. Malaikat saja menolak disembah, tapi Yesus tidak. Mengapa? Karena dia memang layak disembah. Ketujuh, konsep ketuhanan Yesus dipahami dalam kerangka Tritunggal. Ini penting. Orang Kristen percaya bahwa Allah adalah Esa, tetapi dalam tiga pribadi, Bapa, Anak, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia, Yohanes 1 ayat 14, bukan Allah yang terpisah, melainkan satu dengan Bapa. Jadi, seluruh hidup, perkataan, dan tindakan Yesus menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan. Dan para pengikutnya yang hidup bersamanya selama bertahun-tahun tidak ragu menyebutnya Tuhan dan menyembahnya. Salam murid Kristus.